Buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kami dari kelompok 1 grup B semester 6, jurusan PAK akan melakukan penelahan Alkitab dengan desain tematik, dengan model humble, medium, EK, dan apil. Baiklah, sebelum kami melakukan penelahan Alkitab, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Sulastri Tambunat, jurusan PAK semester 6 grup B. Kali ini saya membawakan model humble atau untuk anak-anak. Perkenalkan, nama saya Hanna Pasaribu, grup B semester 6, jurusan PAK akan membawakan dengan model medium. Perkenalkan, nama saya Desi Luciana Situmorang. Saya mahasiswa IAKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Pendidikan Prodi PAK atau Pendidikan Agama Kristen, grup B semester 6, di mana di sini teman-teman kami mempunyai tugas metode PA atau metode penelahan Alkitab, yaitu desain tematik model EK. Semoga teman-teman bisa termotivasi dengan video kami ini. Bye bye, shalom. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Segian, grup B semester 6, jurusan Pendidikan Agama Kristen, dengan model EK bagian dewasa berumah tangga. Shalom, perkenalkan nama saya Sri Wulandari Burginting, grup B semester 6. Di sini saya membawakan model upil untuk lansia. Terima kasih. Kami telah melakukan penelahan Alkitab dengan model humble, medium, EK, dan apil pada desain tematik. Inilah video kami, selamat menyaksikan. Shalom Kak. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi apa lagi kita? Mata Tuhan melihat, tahu kan? Tahu Kak. Oke, 1, 2, 3 ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, di mana atas berkat Tuhan Engkau masih memberkati kami Tuhan pribadi hingga pada pagi hari ini. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Berkati kami Tuhan, berkati kedua orang tua kami, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Oke, kakak bacakan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekali lagi kakak bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang menjadi tema kita yaitu menghormati atau taat kepada orang tua. Menghormati atau taat kepada orang tua. Siapa di sini yang tahu apa unsur-unsur dalam sebuah rumah tangga? Siapa-siapa saja yang ada di dalam sebuah keluarga? Ayah, ibu, dan anak. Apa pekerjaan ayah? Mencari nafkah, Pekerjaan ibu? mengurus rumah tangga, Pekerjaan anak? membantu orang tua, Membantu orang tua dan tidak melawan orang tua. Oke. Anak-anak atau adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah seharusnya menghormati orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan untuk anak-anaknya. Orang tua sebagai Wakil Tuhan untuk anak-anaknya. Wakil Tuhan maksudnya wakil Tuhan untuk menjaga kita di dunia ini, menjaga dan merawat kita. Seperti ibu menjaga kita mulai dari bayi sampai sekarang. Oke. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk selalu menghormati orang tua.
Sudah sepantasnya adik-adik atau kita sebagai anak Tuhan selalu menghormati orang tua dan takut kepadanya. Sebab orang tua kita adalah orang yang sangat berharga bagi kita, orang yang sangat Berharga bagi kita. tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Seperti dalam Amsal 4 ayat 1-2, di sini Salomo mengajarkan kita supaya mendengarkan didikan ayah, supaya kita dapat beroleh pengertian. Pengertian maksudnya di sini supaya kita beroleh pengetahuan. Apakah kita hanya menghormati orang tua kita saja? Tidak. Oke, siapa-siapa saja yang harus dihormati? Orang yang lebih tua daripada kita. Oke, misalnya seperti adik ini sama ini harus saling Menghormati. Oke, kakak adik juga harus saling. Menghormati. Adik sama kakak juga harus saling. Menghormati. Oke. Misalnya orang tua adik ini harus menghormati orang tua adik ini. Itulah tadi dikatakan bukan cuma orang tua kita saja yang harus kita hormati, tetapi kita harus menghormati orang tua teman kita harus menghormati teman kita. Meskipun satu ruangan kita harus tetap menghormati. Guru di sekolah pun harus dihormati. Siapa di sini yang tidak pernah menghormati orang tua, yang tidak pernah menghormati temannya, tidak pernah menghormati gurunya? Siapa di sini yang tidak pernah menghormati orang tua? Siapa di sini yang tidak pernah menghormati orang tua? Ayo, siapa di sini yang sering melawan? Melawan kepada orang tua. Melawan karena apa itu? Karena tidak mau mencuci piring? Tidak mau menyapu rumah. Tidak mau menyapu rumah karena terlalu asik main game. Oke, padahal firman Tuhan mengajarkan kita supaya menghormati dan tidak melawan kepada orang tua. Dalam Imamat 19 ayat 3, di sini kita diajarkan supaya segan. Segan di sini masuk bukan berarti harus tunduk, berarti segan maksudnya di sini kita harus menghormati. Menghormati itu bukan kayak gini ya, bukan menghormati bendera. Menghormati itu maksudnya di sini kita harus berkata sopan, kita tidak boleh melawan orang tua, harus bertutur kata yang baik. Maka kita sebagai anak tidak boleh membangkang atau melawan orang tua. Seperti tadi adik-adik pernah melawan orang tua kan? Berarti mulai sekarang jangan lagi melawan orang tua. Dalam Matius 15 ayat 4, di situ dikatakan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua. Allah berfirman, siapa yang tidak menghormati orang tua atau mengutuki ayah dan ibunya, mereka akan dihukum. Di sini bukan hanya hukuman kecil seperti yang diberikan guru, misalnya memukul, bukan seperti itu. Di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa kita akan dihukum mati. Makanya kita harus selalu menghormati Orang tua. Siapa di sini yang tahu lagu Efesus 6 ayat 1? Kita nyanyikan dulu sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, Efesus 6 mengajarkan kita untuk menghormati orang tua di dalam Tuhan. Siapa di sini yang sering mendoakan orang tuanya? Yang sering mendoakan? Siapa di sini yang tidak pernah berdoa? Yang tidak pernah berdoa? Siapa di sini yang sering membuat doa, misalnya doa mau makan? Siapa di sini yang sering membuat doa di rumah? Oke. Apa saja yang kamu doakan kepada orang tua? Apa saja yang kamu doakan untuk orang tua? Supaya diberi kekuatan, Kesehatan, apa lagi? banyak rezeki, Apa lagi? Panjang umur, apa lagi? Ketabahan, baru kesabaran. Misalnya kalau kita dimarahi orang tua karena kita melawan, apakah kita dendam kepada orang tua atau kita tidak lagi mendoakan orang tua atau kita tidak lagi mengasihi orang tua? Tidak, Kak. Oke. Walaupun orang tua kita marah kepada kita, itu karena salah kita selalu melawan orang tua. Tapi ingatlah, kalau kita dimarahi orang tua,
itu bukan berarti mereka benci kepada kita, tetapi mereka sayang kepada kita. Mereka menginginkan kita supaya menjadi anak-anak yang baik seperti firman Tuhan tadi. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Yang pertama itu tidak menyakiti hati orang tua. Sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyakiti hati orang tua. Apabila kita menyakiti hati orang tua, maka orang tua merasa sedih, tapi mereka tidak pernah menunjukkan itu kepada kita. Dan apabila kita menyakiti hati orang tua kita, maka berkat Tuhan akan menjauh dari kita. Kita tidak lagi disebut anak-anak yang baik. Kita tidak lagi disebut anak-anak yang hormat kepada orang tua. Berarti cara kita menghormati orang tua yang pertama itu tidak boleh menyakiti hati orang tua. Menyakiti itu seperti ini. Misalnya kita melawan, berkata kasar, ya kan? Bercakap kotor. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan itu supaya kita diberi umur yang panjang. Oke. Cara menghormati orang tua yang kedua yaitu menunjukkan cinta kepada orang tua. Menunjukkan Cinta kepada orang tua. Menunjukkan cinta kepada orang tua itu bisa kita lakukan dengan membantu orang tua. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita itu? Apa yang pertama? Untuk membantu orang tua itu yang pertama Membantu mencuci piring. Yang kedua menyapu rumah. menyapu rumah. Apa lagi? Membantu mencuci pakaian. Mencuci pakaian. Apa lagi? Membantu Memasak. Berarti si siapa yang namanya deh? Syabdi. Berarti Syabdi itu sering membantu orang tuanya memasak. Oke. Apabila kita membantu orang tua itu tidak boleh bersungut-sungut. Lakukanlah dengan senang hati, dengan tulus hati. Cara menghormati orang tua yang ketiga itu mendengarkan perintah orang tua. Seperti tadi tidak boleh melawan orang tua. Misalnya kalau kita disuruh orang tua, Reja cuci dulu piring itu, katanya kayak gitu kan. Atau si Reja, janganlah aku mak, si adiklah dulu. Janganlah aku mak, si kakaklah dulu. Padahal firman Tuhan mengatakan apabila kita disuruh orang tua kita harus mau. Kita harus berkata, iya mak, iya pak. Tidak boleh membangkang atau melawan orang tua. Ketika kita menghormati orang tua, maka kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Kita akan menjadi pintar di sekolah. Siapa di sini yang dapat juara di sekolah? Oke, berarti rajin belajar. Itulah kalau kita menghormati orang tua, pasti kita akan menjadi anak yang pintar, anak-anak yang baik. Nantinya juga akan menjadi Anak-anak yang taat kepada orang tua. Supaya cita-cita kita itu terkabul, kita harus menghormati orang tua. Siapa sih cita-citanya menjadi guru? Menjadi pemain sepak bola? Pilot? Polisi? Pendeta? Penjahit? Bidan? Dokter? Ada ini dokter nggak tunjuk tangan, apa cita-citanya? Pramugari, oke. Semoga cita-cita kalian itu dapat terwujud. Tapi untuk supaya cita-cita kita itu terwujud, kita harus menghormati orang tua, membantu orang tua, tidak membangkang dan tidak melawan. Siapa di sini yang tahu apa isi dari titah kelima? Coba salah satu seorang menyebutkan. Syemi. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ada yang tidak tahu isi titah kelima? Ada yang tidak tahu? Tidak. Coba sama-sama dulu kita menyebutkan isi titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke. Dalam titah kelima ini Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua supaya apa? Supaya lanjut umur. Supaya lanjut umur, diberi kesehatan. Oke. Seperti tadi dalam Efesus 6 ayat 1 itu kita nyanyikan sekali lagi. Bersemangat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1.
16 yang menjadi temanya tadi apa? Taat kepada orang tua. Menghormati dan taat. Kepada orang tua. Bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua? Yang pertama itu Tidak menyakiti hati orang tua. kedua, Memberikan cinta, menunjukkan rasa cinta kepada orang tua. yang ketiga, Mendengarkan nasihat orang tua. mendengarkan perintah atau nasihat. Dari orang tua. Oke, diingatlah itu ya. Untuk menutup firman Tuhan, kita bernyanyi apa lagu kita? Apa lagu kita? Bapak, terima kasih. Yesus memanggil, tahu? Tahu Kak. Yesus memanggil, 1, 2, 3 ya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakat. Jangan sesat dengan sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kami Tuhan buat segala cinta kasih karunia Tuhan. Engkau masih memberkati kami Tuhan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarkan itu Tuhan berakar dan berbuah di hati dan pikiran kami. Biarkan kami Tuhan anak-Mu ini menghormati orang tua kami, tidak melawan orang tua kami. Seperti firman-Mu, biar kami menghormati orang tua kami Tuhan Yesus yang baik. Berkati kedua orang tua kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, rezeki, supaya mereka dapat menghidupi kami anak-anaknya. Inilah kami Tuhan. Terlebih hapuskan segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang terkasih. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. Semangat. Oke. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Gimana kabar semuanya? Baik, Kak. Ini kita kan, ini kita mau PA, namanya ini penalahan Alkitab. Beda sama yang dalam mengajar. Kalau mengajar kan ada poin-poinnya kan. Contohnya, kalau kita mau belajar matematika, kita belajar pecahan dulu gitu kan. Atau kita mau belajar desimal, atau kita mau belajar persen kayak gitu kan. Itu istilahnya orang semua bisa tahu kan, bisa dipelajari. Kalau kitab ini kan kita harus putar dulu, kita tengok apa sih yang mau kita pelajari kan. Yang bisa pelajari bisa ada per ayat gitu. Jadi di sini kita akan melakukan penalahan Alkitab. Tapi sebelumnya kita bernyanyi sama berdua dulu ya. Lagu yang kalian tahu apa? Banyak, Kak. Contohnya, Contohnya, misal. misalnya apa? Tuhan Allah hadir tahu semua. Tahu. Kita nyanyinya Tuhan Allah hadir ya. Yang pandai narik lagu siapa? Oke, coba. Siapa? Tahu bisa? Coba. Yang paling besar? Adik? Adik bisa? Cowoknya enggak? Adik enggak? Kita buat ya semua nyanyi ya. Coba. Ini, Kak. Enggak, Kak. Dan ditarik itu. Oke lah, kita nyanyi ya. Tuhan Allah hadir dua-dua ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduk serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya
Tuhan yang kami dengarkan, sehingga kami dapat mempelajari dan mengerti serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami Tuhan, hanya di jalan yang mau dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Nats Alkitab yang akan kita pelajari atau kita telaah pada kesempatan ini adalah dari Kejadian 9. Ini dibuka semua. Kejadian 9. Coba dibaca perikopnya, judulnya. 1, 2, 3, ya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Adik-adik pernah yang mendengar cerita si Nuh? Kalau sekolah minggu pernah kan? Gimana cerita si Nuh? Yang si Nuh yang katanya itu Tuhan bilang buatlah dulu perahu. Bahtera, ya kan? Kalau dulu namanya bahtera, sekarang jadi perahu. Kenapa Tuhan katanya? Karena sebentar lagi aku akan memusnahkan semua dunia, katanya, dengan air bah, ya kan? Kenapa Tuhan, kata Nuh? Kenapa lah Tuhan ingin melakukan air bah? Karena orang-orang pada saat itu sudah bandal-bandal. Kan Tuhan menciptakan manusia itu dengan baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kenapa kan lama-lama jika lama-kelamaan jadi bandal, adalah yang mencuri, saling membunuh, saling bertengkar, saling jembak-jembakan, saling menggosip-gosipi, bercakap kotor. Tuhan melihat tidak bagus lagi dunia ini, tidak bagus lagi manusia-manusianya. Jadi dibuatlah air bah, dimusnahkan. Tapi Tuhan melihat ada satu orang yang sangat taat kepada Tuhan yang bernama Nuh. Kalau kita pikir-pikirkan, kalau kita disuruh tiba-tiba buat dulu perahu, buat dulu bahtera dengan yang besar, katanya kan, pasti kita kan berpikir-pikirnya untuk apa sih, aman-aman aja kok kan? Pasti kita berpikir enggak lah, malas ah, ngapain buat itu, nggak penting banget gitu kan? Tapi Nuh nggak berpikir, karena Tuhan yang mengatakan, maka dia langsung mendengarkan dan menurutinya. Dibuat dialah bahtera, dimasukkannya lah ke situ. Siapalah yang masuk ke dalam bahtera itu? Dan anak-anak. Iya, Nuh dengan istrinya, dengan ketiga anaknya, dengan ketiga iya. Jadi ada berapa orang di dalam? 8. Tuhan memerintahkan Nuh, masukkanlah segala binatang berpasang-pasangan, kata Tuhan Yesus lagi kan. Dimasukkannya lah, ada ayam, ada burung, ada harimau, semualah dimasukkannya, ya kan? Kalau kita pikir-pikir kan, kalau sebenarnya ada lah disuruh, yang ada inilah disuruh, buat dulu sekarang perahu, maunya kau? Kalau seandainya mama lah menyuruh, atau aku, kakak lah dulu menyuruh kan, buatlah dulu Anggi perahu sekarang, nggak ku bilang alasannya kenapa. Adik ini dulu ku bilang, buatlah dulu sekarang perahu 10. Nggak ku bilang alasannya, mahnya kah? Mau. Berarti adik-adik mengikuti sifat dari si Nuh. Berarti si Nuh kan apalah yang kita pelajari dari sifat si Nuh? Baik, sopan, taat. Iya, betul, taat dia. Tuhan bilang apapun dia mau. Tuhan bilang bangun bahtera, dia mau. Tuhan bilang ajak istri dan anak-anakmu, dia mau. Tuhan bilang masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan, Tuhan, dia Nuh mau. Ya, apa sih bukti atau manfaat dari kita taat pada Tuhan? Kita kembali lagi pelajari kan. Setelah Nuh taat pada Tuhan, baik pada Tuhan, si Nuh ini selamat dari air. Hanya dialah dan keluarganya yang selamat dari air bah itu. Maka kalau dibilang sekarang, adik namanya siapa? Siapa? Nike. Nike ini adalah keturunan dari si Nuh. Begitu juga siapa namanya? Jeswanti. Jeswanti juga bisa dibilang keturunan dari si Nuh. Kenapa dibilang? Karena pada saat itu semua orang sudah mati dibuat oleh air bah. Namun yang tinggal adalah
si Nuh dan keluarganya. Jadi bisa jadi mungkin kan berarti anak Nuh ada 3 orang lagi, ya kan? 3 orang anak-anaknya. Siapa tahu itu merupakan keturunan dari adik ini keturunannya. Bisa juga kan? Jadi kalau ditanya siapa opung kalian, siapa yang kalian bilang? Biasanya kita bilangnya Abraham atau si Adam gitu kan. Padahal pada saat itu kan udah meninggalnya orang itu kan. Tinggal si Nuh. Tapi nggak itu yang mau kita pelajari. Yang kita pelajari itu adalah ketaatan dari si Nuh. Pernah ya kalian melawan sama orang tua kalau dibilang siapa namanya Anggi? Apa? Dian, cuci dulu piring. Sekarang kata mama, pernah ya Dian melawan atau enggak bilang nanti dulu mak, masih mau main-main aku gitu? Langsung nurut. Kalau adik ini pernah dibilang sapu dulu rumah katanya, langsung mau ya? Iya. Kalau setelah kita mempelajari ini dari Alkitab, kakak rasa jangan cuma karena dibilang sekarang mau, sekarang iya, sekarang nurut ya kan. Nanti pengaplikasiannya harus di rumah dong. Kan semua kita hidupnya di rumah, dibesarkan oleh orang tua. Istilahnya sekarang Allah kita adalah orang tua kita, ya kan? Jadi kalau orang tua bilang ambil dulu air putih atau cuci dulu piring ini atau cuci dulu kain ini, nggak usah kita tanya kenapa harus aku nyuci, kenapa nggak harus kakak, kenapa harus aku, kenapa harus sekarang. Kalau andai kan Nuh bilang kayak gitu waktu itu, kenapa aku Tuhan, kenapa nggak si Dian aja, bisa-bisa si Nuh nggak selamat dong kan. Jadi sekarang kita buat ke kehidupan kita adik-adik. Siapa namanya? Agnes, masakkan dulu telur itu kata mama. Siapa nama kakak? Ada kakak atau abang? Siapa namanya? Salah satunya. Bang Leri. Bang Leri. Kenapa aku harus kenapa harus aku kenapa gak Bang Leri aja? Kan? Kalau andai kan Nuh bilang gitu pada waktu itu, bisa-bisa yang selamat adalah abangnya si Nuh, bukan si Nuh. Nah demikian sekarang, kalau orang tua bilang sesuatu, jangan berpalingkan pekerjaan itu pada orang lain. Kenapa orang tua kita mengatakan itu kepada Agnes, kepada Dian? Itu karena orang tua melihat kalian mampu melakukannya. Orang tua lihat, aku tengok dulu mampu ya dia. Kalau dia mampu, bakalan ada sesuatu yang akan disiapkan orang tua. Kira-kira begitu ya. Dari kisah si Nuh ini kita bisa belajar pertama apa? Ketaatan, ya kan? Kedua, baik. Ketiga, satu-satu dulu kakak tanya ya. Dari kisah si Nuh ini ya, apa yang bisa kalian pelajari setelah mendengar ini nanti kembali ke rumah? Apa yang bisa kalian terapkan setelah mendengarkan kisah si Nuh ini? Oke? Pertama dari si cowok, apalah? Setelah mendengar kisah si Nuh ini. Si kakak dulu. Tidak melawan orang tua. Adik. Baik. Tidak melawan. Sopan. Taat. Ada taat, ada turut pada orang tua. Baik. Harus sopan. Kalian semua yang membilangkan itu setelah mendengarkan kan? Bukan kakak yang bilang kan? Tapi kalian sudah mengerti kok bagaimana sih apa sih yang mau dipelajari dari kisah ini. Nanti diterapkan di rumah ya. Demikianlah penalaan Alkitab kita pada saat hari ini. Kita tutup dengan nyanyi yang kedua. Apalagi lagu kita yang cocok untuk taat lah. Biasanya lagu di sekolah tahu lagu bohong. Sampai akhirnya bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan boleh bohong. Bisa ya? Oke. Bohong 1, 2, 3. Bohong itu dosa. Bohong itu
hari firman-Mu Tuhan. Urapi adik-adik yang mendengarkan, mampukan mereka Tuhan menerapkan dalam kehidupan mereka menjadi adik-adik yang taat, yang patuh pada orang tua dan sopan pada orang tua Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan beserta keluarganya. Ini kehidupan kami Tuhan, hanya di dalam melalui Tuhan Yesus Kristus kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Saudara, Shalom. Untuk membuka PA mari kita menyanyikan lagu puji-pujian bagi Tuhan, yaitu Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pada saat hari yang indah ini, di mana Engkau masih berikan kami kesehatan kepada saat hari ini Bapa. Bapa yang baik di dalam surga, sekarang kami mengadakan PA Bapa. Kau berkati PA kami ini menjadi PA yang sesuai dengan firman-Mu, dan juga ya Tuhan, apapun yang saya ajarkan, biarlah itu ya Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Yang menjadi tema kita pada saat hari ini yaitu hubungan harus dimulai dari kasih Kristus di dalam hidup kita. Mari kita buka 2 Timotius 2 ayat 22. Saya akan membacakannya, yaitu 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi di sini saudara-saudara, saya ambil subtemanya 1, di mana Tuhan ingin di dalam hubungan persahabatan, hubungan harus dimulai dari kasih Kristus di dalam hidup kita, yaitu 1, seiman. Yang artinya Alkitab melarang dengan keras kita memilih pasangan di luar Kristus karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. 2, seimbang. Yang penting di sini adalah seimbang dalam jalan pikiran dan tingkat kerohanian. 3, sevisi. Kita harus memiliki visi bersama dengan pasangan hidup kita. Yaitu di mana saya membahas dalam 2 Timotius 2 ayat 22, yaitu sebab jauhilah hawa nafsu orang muda, yaitu di mana jika kita mempunyai hubungan bersama-sama dengan wanita dan juga laki-laki, harusnya kita menjauhi hawa nafsu dan juga kejarlah keadilan. Artinya dimanapun kita berada, harusnya kita mempunyai keadilan. Walaupun pasangan kita salah, kita harus adil terhadap pasangan kita. Jangan karena pasangan kita karena dia pasangan kita, walaupun dia salah, kita tetap membenarkannya. Namun di sini firman Tuhan mengatakan bahwa keadilan harus ditegakkan. Walaupun seseorang salah, harus kita bilangkan salah. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang terjerumus dalam pergaulan pria dan wanita.
yang banyak di sini banyaknya wanita dan juga laki-laki, banyak yang pasangan di sini yang putus cinta dan membuat sakit hati, kepahitan dan trauma. Artinya di sini bahwa kita berhubungan pasangan satu dengan yang lain membuat sakit hati. Artinya hubungan mereka tidak ada yang mereka tuju gitu, nggak ada mereka tuju. Artinya bahwa cuman kepuasan di dunia saja mereka inginkan dalam hubungan itu. Jadi di sini saya juga mau paparkan, artinya seiman. Dalam Alkitab melarang dengan keras kita memilih pasangan di luar Kristus karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Bahwa Alkitab menyatakan kalau kita tidak satu kepercayaan dengan Dia, kita tidak bisa berhubungan. Artinya bahwa kita tidak bisa menjalin kasih, menjalin perasaan kita sama mereka gitu. Tidak ada istilah spekulasi dalam hal ini. Artinya nggak ada istilah-istilah karena cinta, karena ini. Tidak bisa di dalam Alkitab tidak bisa mengatakan itu, karena kalau kita di luar agama kita, itu artinya mereka tidak mempercayai apa yang kita percayai gitu. Kita tidak dapat seolah-olah bersifat seperti pahlawan. Kita harus bersifat seperti pahlawan yang menobatkan pasangan kita. Artinya kalau pasangan kita belum bisa menerima Kristus, harusnya kita di dalam berhubungan harus kita berikan kepada pasangan ini bagaimana dia bisa menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Artinya agar kita bisa satu kepercayaan dengan dia dan juga dia bisa satu kepercayaan dengan kita. Di sini seimbang, yaitu arti seimbang di sini bukan karena dia D1 harus D1 yang kita ambil menjadi pasangan kita, tidak. Jadi di sini arti seimbang di sini saya akan memaparkannya, yaitu seimbang apa yang kita pikirkan, harusnya itu juga yang dipikirkan oleh pasangan kita. Jangan kita jauh dari pikiran kita dengan pasangan kita jauh berbeda, karena itu akan menimbulkan perdebatan. Artinya bahwa hubungan kita di sini akan menjadi pecah belah. Contohnya kalau pasangan kita yang perempuan mau ke kanan, harusnya laki-laki juga harus ke kanan. Dan juga begitu juga dengan laki-laki, maunya dia ke kanan, harusnya pasangannya juga harus diikutkan ke kanan. Jangan pergi ke kanan pacarnya yang perempuan, pergi juga laki-laki ke kiri gitu. Dimanapun ini yang seimbang ini, kalau mereka tidak satu tujuan, hubungan akan hancur gitu. Baru ketiga, sevisi. Dimana di sini sevisi itu kita harus mempunyai visi dalam berhubungan. Artinya bahwa kita harus mempunyai tujuan. Apa arti tujuan kita berhubungan antara laki-laki dan perempuan gitu? Kita harus membuat visi dan juga misinya untuk bagaimana kita harus 3 tahun ke depan kita harus bagaimana, 4 tahun ke depan kita harus bagaimana, harus begitu. Kita mempunyai visi untuk kedepannya bagaimana. Jangan kita buat hubungan itu menjadi hubungan yang tidak tahu kemana visinya gitu. Jadi saya akan syarat seorang wanita boleh mendapatkan pasangan wanita yang bijak, yaitu 1, memiliki visi. Wanita adalah seorang penolong, tetapi wanita juga harus memiliki visinya sendiri. Tidak tergantung pada laki-laki. Seorang wanita harus memiliki visi yang jelas, yang diterima dari Tuhan, di mana visi itu sepadan dengan visi pasangannya untuk menanggapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Yaitu memang laki-laki menjadi kepala rumah tangga di dalam kehidupannya nanti, tetapi kita sebagai wanita juga tidak bisa ketergantungan kepada suami. Seharusnya wanita juga harus bisa kerja keras dan juga bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi kalaupun suatu saat nanti suaminya tidak ada lagi, dia bisa bekerja dengan sendiri, menghidupi anak-anaknya sendiri. Jadi 2,
luar dalam. Artinya banyak laki-laki sekarang yang memerlukan dia cantik di luar dan juga cantik di dalam. Ya kan saudara Marco? Ya. Jadi banyak laki-laki begitu ya, cantik di luar dan juga cantik harus di dalam. Seorang wanita harus memiliki kecantikan luar dalam. Dia juga harus pandai merawat tubuhnya. Artinya walaupun tubuh kita tidak sepuas yang kita mau, yang apa yang kita inginkan, kita bisa ke salon, bisa kita rawat tubuh kita kemanapun kita yang ingin kita sekarang ini, asalkan ada uang, ya kan? Terlebih penting kecantikan dari dalam, yang merupakan faktor utama. Mencari pasangan seorang wanita harus dipulihkan dari berbagai macam kepahitan dan kekecewaan. Dia tidak boleh mencari pasangan karena kesepian, kurang kasih sayang, dan lain-lain, sehingga cinta hanya merupakan pelampiasan kebutuhan emosional. Seorang wanita harus benar-benar dipulihkan terlebih dahulu sehingga ia mendukung pasangannya dengan luar biasa. Tidak menjatuhkan tetapi malah membuat pasangannya berhasil. Artinya jangan di sini wanita harusnya menjadi kalau mencari suatu pasangan, kita harus memang betul-betul ingin dan juga mau menjadikan dia sebagai pasangan hidup. Jangan karena kesendirian jadi kayak cuman hawa nafsu semata gitu. Asalkanlah puas saya dan juga keinginan saya terpenuhi, makanya saya pacaran sama dia. Jangan. Jadi nomor 3, dapat ditundukkan laki-laki. Wanita diciptakan sebagai seorang penolong laki-laki, tetapi wanita bukanlah seorang pembantu. Walaupun demikian, wanita harus belajar penunduk diri terhadap pasangannya. Dia tidak boleh memiliki roh yang ingin dia inginkan, roh keinginannya dia sendiri yang selalu mengendalikan laki-laki, karena laki-laki adalah seorang kepala. Artinya di sini kita juga memang bisa berkonsultasi dengan suami, apapun dengan pasangan, apapun yang ingin kita beli, entah apapun yang kita mau ingin tujukan, harusnya kita harus berkonsultasi kepada pasangan kita terlebih dahulu. Biar pasangan kita juga harus seperti di Alkitab, laki-laki itu adalah sebagai kepala. Dia harusnya memberikan apa yang kita maunya dia yang harus mengiyakan ataupun mengetahui terlebih dahulu apa yang ingin kita mau. Dan juga di sini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pergaulan pria dan wanita, yaitu di mana janganlah berusaha mencari pasangan yang ingin Anda mau. Adam diberi pasangan oleh Allah ketika ia tidur. Allah yang memiliki rencana dalam pernikahannya. Hubungan pria dan wanita adalah inisiatif dari Allah sendiri. Dimana di sini Adam tidak mau mencari-cari terlebih dahulu, tetapi Allah mengetahui bagaimana Adam keinginan dia dengan kesendiriannya. Allah mengetahui itu sendiri. Artinya di sini bahwa kalau kita memang betul-betulan ingin dan juga berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan tunjukkan bagaimana nanti pasangan kita dan juga bagaimana nanti yang ingin Tuhan kirimkan. Tetapi di situ kita juga harus perlu juga berkonsultasi dengan, kalau memang kita mau cari pasangan yang memang betul-betulan kita mau ingin berhubungan dengan berumah tangga, kita harus berkonsultasi dengan pemimpin gereja ataupun gembala. Kita bisa dapat didoakan dan juga kita bisa mendapat jawaban yang jelas kalau memang Tuhan berikan pada saat waktunya. Roll. Jadi di sini apakah kita semua sudah jelas mendengarkannya? Jelas. Jadi hubungan di dalam kasih. Jadi hubungan harus dimulai dari kasih Kristus di dalam hidup kita, yaitu 1, harus kita seiman.
dan juga seimbang dan sevisi. Artinya yang pertama kali didasari oleh Kristus. Amin. Amin. Ya. Untuk menutup ibadah PA mari kita bernyanyi dari Saat Kenyataan, doa mengubah segala sesuatu ya. 1, 2, 3 ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti Bapa di dekatmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di tanganmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pada saat hari ini Kau masih memberikan kami pada saat hari ini kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik di dalam surga, kami telah selesai PA Bapa. Kau berkatilah PA kami ini menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, Bapa yang ajaib di dalam surga, telah saya paparkan tadi ya Tuhan, hubungan secara kasih Kristus, di mana ya Tuhan di sini ya Tuhan, anak muda-mudi kami ya Bapa, walaupun mereka mempunyai hubungan, kiranya itu ya Tuhan, hubungan yang dari kasih-Mu ya Tuhan, menjauhi dari segala apapun ya Tuhan, hawa nafsu yang ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Segian, grup B semester 6, jurusan Pendidikan Agama Kristen, dengan model EK bagian dewasa berumah tangga. Halo ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai PA kita bernyanyi dari Kidung Jumaat dari 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang datang ke dalam kerajaan surga, bersyukur yang banyak kehendak-Mu Tuhan, berkat dan pertolongan-Mu kami selesaikan kebesaran pada hari ini Bapa. Memohon Tuhan kami mulai PA kami, berkati kami Tuhan, berikan kebersamaan kepada kami. Ini nama Bapa, kita dalam nama sampai selama-lamanya. Amin. Yang menjadi tema kita pada hari ini, hendaklah istri tunduk kepada suami sama seperti engkau tunduk kepada Allah. Mari kita buka nats Alkitab dalam
Efesus 5 ayat 23 sampai 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Di sini Tuhan memberikan pedoman hidup bersama menurut cara Allah. Jika kita menaati perintah Tuhan, kita akan menikmati relasi yang rukun. Sebaliknya, bila kita melanggarnya, kita akan mendapatkan relasi yang penuh konflik. Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini, yaitu kita para ibu-ibu sebagai istri di sini harus tunduk kepada suami. Karena dengan para ibu-ibu ini tunduk kepada suami, maka dalam keluarga para ibu-ibu akan terjadi relasi yang rukun. Dan juga sebaliknya, ketika para ibu-ibu di sini tidak menjalin relasi yang baik kepada suami. Contohnya, ibu-ibu di sini sering tidak taat, sering melanggar aturan yang ditetapkan oleh suami, maka terjadi konflik atau persoalan. Kita akan tahu bahwa akhir-akhir ini pun sudah terjadi dalam sebuah rumah tangga. Ketika seorang istri tidak patuh, ketika seorang istri menyeleweng dari ketetapan yang suami berikan, maka akan terjadi konflik. Maka dari itu Tuhan ingin para ibu-ibu di sini supaya lebih menaati suaminya, supaya lebih tunduk akan suaminya, seperti yang Tuhan inginkan kepada para ibu-ibu di sini. Yang pertama, apakah Tuhan secara spesifik menetapkan suami sebagai kepala sehingga istri harus tunduk padanya? Iya, keluarga merupakan suatu organisasi dan semua organisasi harus memiliki pemimpinnya. Dan tanpa kepemimpinan itu, organisasi akan mengalami kekacauan. Ketika ada organisasi dalam sebuah perkumpulan, maka dalam organisasi itu juga harus ada sebuah pemimpin. Karena kalau tidak adanya pemimpin dalam organisasi itu, maka semuanya akan kacau, tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Karena ketika adanya berjalannya sebuah organisasi, maka harus adanya pemimpin. Pemimpin ini memiliki wewenang, memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dia laksanakan dengan baik, supaya organisasi yang ia tekuni nanti sesuai dengan kehendak yang ia tetapkan. Yang kedua, apakah artinya tunduk di sini? Pria sebagai pemimpin berkaitan erat dengan konsep Kristus sebagai kepala jemaat. Kristus adalah Allah mengambil identitas pria sebagai jasad rajawinya. Suami para ibu berkaitan dengan konsep Kristus, di mana kalau dalam satu gereja itu kepala gereja adalah Allah, dan dalam suatu keluarga itu kepala keluarga itu adalah suami. Pokoknya gereja berkesinambungan dalam satu keluarga itu. Pokoknya yang paling tinggi dalam sebuah gereja itu Allah sendiri. Pada suami dalam keluarga itu yang paling tinggi adalah suami. Maka Tuhan ingin ibu-ibu di sini supaya tunduk kepada Tuhan dan tunduk juga kepada suami para ibu-ibu. Karena suami jauh memiliki wewenang, memiliki kekuasaan untuk seorang istri, dan nggak masuk akal kalau seorang istri dijadikan sebagai kepala rumah tangga. Karena di sini dikatakan bahwa hanya suamilah yang pantas dijadikan sebagai kepala rumah tangga. Apapun kondisi dalam satu keluarga itu, hanya suamilah yang memiliki wewenang yang paling tinggi. Makanya para ibu-ibu ditetapkan
menghargai, supaya lebih taat, supaya lebih tunduk kepada para suami. Yang ketiga, kepemimpinan menurut adanya kuasa, dan kuasa seorang suami Kristen adalah kuasa yang lahir dari pengorbanan, bukan pemaksaan atau bukan istri. Ya, kepemimpinan ini juga disebut adalah kuasa wewenang, kuasa seorang suami Kristen. Kuasa seorang suami itu lahir dari pengorbanan. Karena suami itu saudara berkorban mencari nafkah untuk para ibu-ibu, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ibu-ibu sebagai istri, tunduk itu harus dari hati dan ikhlas, bukan dengan pemaksaan. Karena dengan pengorbanan suami itu kita sudah lihat dia rela berkorban, rela sakit-sakitan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Tunduk adalah pedoman yang Tuhan berikan kepada istri agar dapat melanggengkan hidup bersama. Kata tunduk ini juga disebut adalah pedoman yang Tuhan berikan kepada seorang istri. Ketika istri tunduk, ketika istri menghargai dalam berumah tangga, pasti Tuhan akan memberikan keluarga yang harmonis, yang pasti melanggengkan suatu keluarga itu. Ketika suatu keluarga itu mengalami permasalahan, pasti Tuhan akan selalu melimpahkan berkat karunia bagaimana keluarga ini supaya diberkati oleh Tuhan dengan dahsyat lagi. Ketika mengalami kesulitan pun, seorang istri harus tetap menopang suami, harus tetap memberi dukungan bahwa suami adalah hal yang harus kita dorong supaya keluarga kita dapat menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tunduk dibatasi oleh Tuhan sendiri. Dalam pengertian ini, istri tidak boleh melanggar kehendak Tuhan gara-gara ingin tunduk pada suami. Jelas dikatakan di sini bahwa Tuhan membatasi kita untuk tunduk kepada suami. Ibu-ibu di sini dibatasi Tuhan untuk tunduk kepada suami. Misalnya, seperti suami ingin melarang para ibu-ibu ingin berdoa kepada Tuhan, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ibu-ibu harus menolak itu. Karena dengan firman Tuhan, ketika siapapun yang ingin melarang, baik itu istri bagi siapapun ingin melarang untuk mendekat kepada Tuhan, istri tidak boleh tunduk. Istri tidak perlu tunduk akan hal itu. Yang Tuhan inginkan, istri tunduk kepada suami dalam hal yang positif, dalam hal membangun iman kepercayaan para ibu-ibu di sini, bukan dalam melemahkan iman para ibu-ibu. Ketika para suami ingin melarang kita untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Yang keempat, tunduk tidak berarti berpendapat dalam kehilangan keunikan dari ingat-ingatan pernikahan atau sebuah pernyataan bukan asosiasi dengan kata lain sebagai penolong. Istri boleh dan seharusnya menyumbangkan saran atau pendapat, namun setelah itu ia menyerahkan keputusan akhir pada suaminya. Jelas dikatakan Tuhan bahwa setiap keputusan yang ingin diambil seorang istri harus terlebih dahulu diserahkan kepada suami. Baik itu pendapat sebagai dalam kebutuhan, baik itu di luar kebutuhan keluarga itu. Karena hanya suamilah yang dapat mengambil sebuah keputusan itu. Yang kelima, tunduk bukan saja pada keputusan yang tepat, tetapi juga pada keputusan yang keliru. Allah sendiri berkata bahwa ketundukan istri itu bukan hanya dalam ketundukan keputusan yang tepat. Karena disinilah iman seorang istri diuji. Walaupun ketika pendapat seorang suami salah, maka kita sebagai istri, maka para ibu-ibu di sini sebagai istri harus memberikan pedoman atau tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga para ibu-ibu. Ketundukan istri kepada suami suatu perintah Tuhan yang telah dituruti oleh setiap
para istri-istri Kristen, sebagaimana jemaat atau gereja harus taat dan tunduk kepada kepala, yaitu Yesus Kristus, maka seorang istri pun diperintahkan melakukan hal yang sama kepada kepalanya. Bagaimana cara seorang istri tunduk kepada suaminya? Yang pertama, perlu ibu-ibu ingat, seorang istri harus membantu suaminya. Dalam Kejadian 2 ayat 18. Untuk dapat memahami betapa pentingnya peranan kita sebagai penolong, kita perlu mengerti bahwa laki-laki diciptakan terlebih dahulu oleh Allah untuk menguasai segala yang hidup di bumi ini. Hal ini berarti suami memerlukan teman, penolong seorang untuk melengkapi dirinya. Karena ketika suami berdiri dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah usahanya, suami perlu teman, perlu penolong. Suami tidak bisa mengerjakan itu dengan sendirinya tanpa keluarganya, apalagi terlebih dahulu dukungan dari seorang istri. Dengan keahlian dan keterampilannya, seorang istri dengan bijak membantu suami mengelola keuangan keluarga dengan mendahulukan Tuhan di atas kepentingan dan mengetahui cara pengelolaan keuangan. Di sini juga istri sangat berperan dalam mengurusi sebuah keuangan keluarga. Karena kewajiban suami itu untuk mencari nafkah. Tapi kalau untuk kewajiban dalam pengelolaan keuangan, istri di sini yang bertindak. Istri di sini yang mengelola semuanya dalam keurusan keluarga itu. Dan yang kedua, seorang istri harus mengikuti suaminya. Alkitab memberitahukan kita bahwa seorang suami harus memimpin dengan penuh kasih dan istri harus tunduk kepada pemimpin. Ketika seorang pemimpin mengatakan bahwa yang di bawahnya itu harus melakukan A, dan yang di bawahnya itu atau seorang istri itu harus mengikutinya, karena setiap orang bawahan harus mengikuti pemimpinnya. Yang ketiga, seorang istri harus menghormati suaminya. Dalam Efesus 5 ayat 33 ini, kita juga harus menghormati suami. Apa artinya ketika kita memperlihatkan aktif dan mempertunjukkan penghargaan yang tinggi kepadanya, sehingga semua orang melihat rasa hormat dan kekaguman seorang istri kepada suaminya. Karena seorang suami seringkali atau ingin sekali seorang istrinya menghormati suaminya, karena letak dari rasa laki-laki ini atau para suami ini ingin dihormati, ingin dihargai. Dan para ibu-ibu di sini ditekankan Tuhan supaya lebih menghormati suami, supaya lebih menghargai suami. Dan yang keempat, seorang istri harus menjaga, mengasihi suaminya. Para ibu-ibu di sini harus lebih mengasihi suami. Di sini jelas berbicara tentang kasih yang tulus seorang istri pada suami, yang rela dan kuat. Ketika pun seorang suami, ibu-ibu di sini mengalami penurunan dalam suatu usaha, ibu-ibu wajib mendorong, memberi motivasi supaya hati para suami ibu-ibu tidak down, tidak lemah. Karena yang dibutuhkan suami di sini adalah topangan dari orang yang dikasihinya, yaitu istrinya, terlebih keluarganya semuanya. Hanya itu yang diinginkan para suami. Jadi ibu-ibu di sini lebih tingkatkan kasih kepada suami supaya terjalin kasih yang Yesus berikan kepada keluarga ibu-ibu, supaya keluarga ibu-ibu diberikan Tuhan berkat kelimpahan yang dahsyat. Apapun yang suami dapatkan, baik itu tidak seberapa yang didapatkan, para ibu-ibu di sini harus mensyukuri. Para ibu-ibu tidak bisa melihat suami-suami yang lain harus memberikan kepada istri-istrinya berkelimpahan. Suami harus istri-istri di sini harus mensyukuri. Ibu-ibu di sini harus mensyukuri. Karena bagaimanapun keadaan suami, dia adalah orang yang selalu memberikan kita kebutuhan, mencari nafkah untuk para ibu-ibu,
yang selalu rela mengorbankan dirinya, mengorbankan setiap waktunya untuk orang yang dia kasih. Oleh karena itu, kasih diperlihatkan melalui apa yang ibu-ibu lakukan bagi suami ibu-ibu, melalui cara berlaku adil. Dan ketika dalam keadaan apapun, istri selalu ikut menopang, selalu ikut dalam memberikan perhatian yang lebih kepada suami. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu di sini, haruskah istri tunduk ketika suami tidak mengasihi? Harus. Ya, harus. Kenapa? Saya juga mau bertanya lagi, apakah ketundukan istri kepada suami perlu diperintahkan, Ibu? Ya, perlu. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Apapun keadaan, bagaimanapun suami kita, ketika suami kita pun tidak menyayangi kita harus tunduk, kita harus lebih menghormati dia. Karena Tuhan memerintahkan bahwa ketundukan itu harus dilakukan dan harus dilaksanakan setiap istri. Berdoalah setiap harinya untuk suami-suami ibu-ibu di sini, baik itu pekerjaan suami-suami ibu, baik itu usaha suami ibu, kehidupan suami ibu, materi dan kehidupan rohani baik jasmani para suami ibu. Amin firman Tuhan. Sebelum kita menutup untuk DPA kita ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah di hatiku. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan berjalan tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Kalau pujian syukur sampai kepada Tuhan, berkat dan karunia yang kami kesana pada hari ini, yang mana Bapa kami sudah selesai menghadapi akan Bapa, berkat Tuhan firman yang sudah mendengarkan bahasa asing Bapa segala firman yang tadi Tuhan dalam menjadi pedoman hamba dalam kehidupan kami dan hidup kami sehari-hari Bapa. Baiklah Tuhan, kehidupan para ibu-ibu di sini Tuhan lebih tunduk kepada suami mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terpilihan kami sampai selamanya. Amin. Shalom kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Buru Ginting, grup B semester 6. Nah, di sini kita akan belajar tentang penelahan Alkitab. Penelahan Alkitab untuk lansia, seperti itu dengan model upil. Nah, di sini yang menjadi tema kita yaitu Allah menyertai kehidupan setiap orang meskipun dalam keadaan susah atau bahagia, dalam kondisi fisik yang kuat maupun yang lemah, Allah tetap beserta orang yang percaya. Subtemanya ada 3, yaitu Allah selalu menyertai kehidupan ciptaannya termasuk lansia. 2, Allah juga memberi umur yang panjang bagi setiap orang yang percaya. 3, Allah juga selalu menyediakan kebutuhan setiap orang yang percaya, meskipun dengan kondisi fisik yang lemah maupun yang kuat sekalipun. Seperti itu. Itu adalah tema dan subtema kita untuk pemenuhan tugas ini. Nah, sebelum kita melanjutkan akan PA kita ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nenek saya. Nenek saya ini saya panggil dengan sebutan Tigan karena nenek saya ini berutarigan, seperti itu. Nah,
untuk sebelumnya saya akan bertanya kepada Tigan, apakah Tigan mengerti bahasa Indonesia? Ngerti. Apakah Tigan susah dalam mengucapkan bahasa Indonesia? Susah. Oke, baik. Karena Tigan saya mengerti, tetapi di sini Tigan saya susah di dalam mengucapkan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Tigan saya, dan Tigan saya juga akan menjawabnya dengan bahasa Karo. Nanti saya akan memperjemahkannya kepada rekan-rekan sekalian. Nah, di sini Tigan, setelah Tigan mendengarkan tema dan juga subtema yang saya bawakan kepada Tigan, apa yang menjadi keluhan Tigan setelah adanya wabah virus sekarang ini? Seperti itu kan Tigan? Nah, bahasa Karona Tigan, kai si menjadi keluhan do, kai si menjadi kai irban sakam biar ibas keadaan si Gundarienda. Turikan gedang ban. Biar sakit. Dengan arti kan? Ke kampungku dua legenda. Jadi keluhanku. Jadi bagenda kai pelalako, kai ninja pagi pan kami di bagenda lalap, kai pelalako bagi virus yang ada itu. Dengan arti kan? Melik deh katakan du, banlamu la lit deh bakam pukulam mulih ni dua perasaan di Tigan. Di mana arti kan? Sakitlah perasaanku. Lah kampungku dua legenda itu. Di kampungku 10. Dua silohi ala legenda si mana legenda kena kerina. Itu satu kamu kena rusuk kena pasu-pasu Tuhan. Telah mengasuh kepikiran anak muda persekolahnya. Keladinya dia pagi, baba aku ya aku kena hindau sekolah. Baginya aku serta-serta ya papagi berengi, papagi medak aku kutotokan kena kerina. Pasu-pasu Tuhan, kampungku kerina, kena sekolahnya. Mereka gegah anak kampungku kerina, mereka kesehatan sekali yang kurban bana Tuhan telah masuk dia ke sekolahnya itu katoto Tuhan katolik Pak Capek. Cek karena sinuan do Tigan. Itu jadi keluhanku mah. Sinuan-sinuanku pe kesuan pe bagai terlalu pagi laku. Ada bagai nang lalak virusen dan dai. Kai palitan kami suan pe laku. Jadilah suan rekai kami. Tapi di bulan hari kami kami dia aku lansia. Oke. Saya akan menjelaskan apa yang menjadi keluhan Tigan saya seperti itu. Di sini yang menjadi keluhan Tigan saya ada dua, yaitu satu, di dalam situasi saat ini Tigan saya sangat rindu akan kedatangan cucunya seperti itu. Nah, Tigan saya memiliki 16 cucu. Ada dua di antara cucu Tigan saya tidak bisa pulang karena jauh dari tempat kediaman kami seperti itu. Tigan saya sangat merasa khawatir dan cemas akan keadaan ini karena di satu sisi Tigan saya sangat rindu akan kehadiran cucunya seperti itu karena dari semua cucu-cucunya bisa pulang, mengapa dua cucu saya tidak bisa berpulang dan tidak bisa berkumpul bersama-sama kami seperti itu. Dan di sisi lain Tigan saya juga khawatir mengapa mereka tidak bisa pulang, apakah mereka di sana baik-baik saja, seperti itu yang menjadi keluhan Tigan saya. Nah, yang kedua yang menjadi keluhan Tigan saya yaitu rendahnya tingkat ekonomi saat ini, kekhawatiran yang ada di dalam diri Tigan saya seperti itu. Di sini Tigan saya menanam bercocok tanam seperti itu, dan ketika Tigan saya menjual hasil tanamannya, harga yang didapatkan tidak mencukupi seperti itu. Nah, di sini Tigan saya juga merasa sangat khawatir, takut seperti itu. Yang menjadi kekhawatirannya itu apa yang akan saya makan, apa yang akan saya makan, dan bagaimana kehidupan saya selanjutnya seperti itu. Itu yang menjadi keluhan Tigan saya. Nah, Tigan di sini Tigan bukan cuma Tigan yang mengalami kesulitan dalam virus sekarang ini seperti itu. Banyak usia
yang mengalami keluhan seperti itu. Nah, coba Tigan bayangkan. Tigan sudah berusia sudah lansia seperti itu kan. Di usia lansia ini Tigan mengalami wabah virus saat ini. Bagaimana dengan balita yang baru lahir? Sekecil itu pun mereka sudah harus mengalami virus tersebut seperti itu. Nah, di sini Tigan dengan virus ini, Tigan bisa dikatakan Tigan juga harus bersyukur seperti itu karena Tuhan masih melingkupi Tigan dengan banyak berkat seperti itu. Dengan panjangnya umur Tigan masih bisa normal dalam kehidupan Tigan seperti itu. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir seperti itu Tigan? Nah, di sini Tigan wajib bersyukur seperti itu ya Tigan. Nah, di sini Tigan, saya akan memberikan satu nats untuk Tigan atau satu ayat Alkitab untuk Tigan untuk menguatkan Tigan. Bunyinya seperti ini Tigan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang kehidupannya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, dari nats ini Tigan kita dapat belajar bahwa sekalipun kita jatuh, tidak sempat tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan telah menopang kita selagi kita percaya dan setia kepadanya. Seperti itu Tigan. Nah, seperti yang telah banyak Tigan ceritakan seperti itu. Tigan khawatir akan banyak hal seperti itu. Di sini saya lebih muda dari Tigan seperti itu kan. Saya hanya bisa memberikan sedikit penguatan kepada Tigan. Bagaimana bisa Tigan harus bersyukur seperti itu ya Tigan. Tigan tidak perlu banyak mengeluh, tidak perlu banyak khawatir seperti itu. Kekhawatiran Tigan tidak usah umbar ke sana, umbar ke sini seperti itu. Tigan cukup berdoa dan bekerja seperti itu. Jika Tigan rindu dengan cucu-cucu Tigan doakan, maka mereka juga akan baik-baik saja di sana. Nah, dengan tanaman-tanaman Tigan juga, Tigan cukup doakan, kerjakan. Apa yang Tigan doakan, itu yang Tigan kerjakan. Seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Buang rasa kekhawatiran yang ada di dalam diri Tigan ya. Nah, terima kasih kepada Tigan yang telah memberikan banyak inspirasi kepada kami seperti itu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tigan yang telah bersedia memenuhi tugas pemenuhan PA ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan kami ucapkan terima kasih.